Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Disa dengan NIM J1B023101114. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan pompa dan kompresor, yaitu tugas mini project. Nah, untuk penjelasan presentasinya, pada penelitian ini kami melakukan analisis terhadap pompa sentrifugal yang digunakan untuk sistem distribusi air. Nah, analisis ini difokuskan pada kemampuan pompa dalam mengalirkan air yang menuju bangunan yang bertingkat dengan melihat nilai head pompa yang dibutuhkan. Nah, ada dua contoh gambar. Yang pertama ini adalah gambar pompa sentrifugal, yang kedua adalah desain rancangan sederhana kami. Nah, air merupakan salah satu kebutuhan utama manusia yang digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri, maupun fasilitas umum. Nah, pada bangunan bertingkat, sistem distribusi air harus dirancang dengan baik agar kebutuhan air pada setiap lantai dapat terpenuhi secara optimal. Perbedaan ketinggian yang menyebabkan tekanan air tidak selalu mampu mengalirkan air secara maksimal, sehingga diperlukan pompa sebagai alat bantu untuk meningkatkan tekanan air dan mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, salah satu jenis pompa yang banyak digunakan adalah pompa sentrifugal itu sendiri. Pompa ini mampu menghasilkan aliran air secara stabil dan mampu memiliki konstruksi yang sederhana. Dalam sistem pemompaan atau head pompa menjadi parameter yang sangat penting karena ia menentukan kemampuan pompa dalam mengatasi perbedaan ketinggian, tekanan, serta kehilangan energi akibat gesekan pada pipa. Nah, oleh karena itu, analisis head pompa diperlukan untuk memastikan bahwa pompa yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan sistem distribusi air agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Nah, tujuan penelitian kami dari mini project ini adalah untuk memahami bagian-bagian atau komponen utama yang terdapat pada komponen sentrifugal, serta mengetahui fungsi masing-masing komponen dalam mendukung kinerja pompa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja pompa sentrifugal dalam mengubah energi mekanik menjadi energi tekanan pada fluida, sehingga mampu memindahkan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, dilakukan perhitungan head pompa berdasarkan kondisi lapangan untuk mengetahui kemampuan pompa dalam mengatasi perbedaan ketinggian, tekanan, dan kerugian energi pada sistem distribusi air. Nah, selanjutnya itu adalah dasar teori pompa sentrifugal. Nah, pompa sentrifugal itu sendiri adalah pompa yang bekerja dengan memanfaatkan energi putaran dari motor listrik yang diteruskan ke impeller. Nah, putaran impeller ini akan menghasilkan gaya sentrifugal yang meningkatkan tekanan air sehingga fluida dapat dipindahkan melalui sistem perpipaan. Nah, sudah kita paparkan contoh dari pompa sentrifugal di bawah. Yang kedua adalah komponen utamanya. Ada beberapa komponen utamanya yang bisa kita paparkan, yaitu pertama adalah motor listrik, impeller, casing, dan pressure tank. Nah, motor listrik ini ia berfungsi sebagai penggerak utama pompa. Ia mengubah energi listrik menjadi energi putaran untuk menjalankan impeller. Yang kedua adalah impeller, merupakan bagian yang berputar untuk memberikan tenaga pada air. Putaran impeller ini akan membuat air akan terdorong sehingga meningkatkan tekanan air. Yang ketiga adalah casing atau rumah pompa. Ia berfungsi sebagai tempat impeller dan jalur aliran air. Casing membantu mengarahkan air agar keluar dari pompa dengan tekanan yang lebih baik. Yang keempat adalah pressure tank atau tangki tekan, berfungsi menyimpan tekanan air sementara dan menjaga tekanan tetap stabil agar pompa tidak terlalu sering menyala dan mati. Nah, untuk metodologi pengambilan datanya, untuk lokasinya kami melakukan riset di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Nah, untuk data yang diukur, yang pertama itu adalah ketinggian pompa, yang kedua adalah tekanan sextant, yang ketiga adalah tekanan discharge, yang keempat adalah kerugian head. Nah,
Untuk penjelasannya, data yang diukur pada sistem pompa meliputi ketinggian pompa, tekanan section, tekanan discharge, dan kerugian head. Pengukuran ketinggian pompa dilakukan untuk mengetahui perbedaan elevasi antara sumber air dan titik tujuan distribusi. Tekanan section ini diukur untuk mengetahui kondisi tekanan air saat masuk ke pompa, sedangkan tekanan discharge digunakan untuk mengetahui kemampuan pompa dalam memberikan tekanan setelah air melewati impeller. Selain itu, kerugian head dihitung untuk mengetahui besarnya kehilangan energi akibat gesekan pada pipa, sambungan, dan komponen sistem lainnya. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan health total pompa, sehingga dapat diketahui apakah kemampuan pompa ini sudah sesuai dengan kebutuhan sistem distribusi air. Nah, untuk spesifikasi pompa dan analisis perhitungannya yang kami bisa paparkan di sini adalah parameter. Yang pertama adalah tipenya, kapasitas maksimum pompa, head maksimum, daya pompa, tegangan, frekuensi putaran, dan yang terakhir adalah diameter pipa. Bisa dilihat di sini ada nilainya. Tipenya adalah Z255, kapasitas maksimumnya 53 liter per menit, head maksimum 60 meter, daya 250 watt, tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, putaran 2850 rpm, diameter pipa 1 inci. Nah, untuk perhitungan yang pertama adalah kita membutuhkan nilai perbedaan tinggi permukaan air atau HA. Yang kedua adalah tekanan discharge, HP 2, tekanan discussion, kerugian total, dan diameter pipa jersey dan diameter pipa sustain. Nah, di sini sudah ada nilainya, tinggal kita melakukan perhitungan seperti berikut. Nah, untuk perhitungan masing-masing komponen head, AA ini adalah perbedaan tinggi permukaan air. Kita nilainya adalah 20 meter. Kemudian adalah delta HP P2 dikurang P1 sama dengan dibagi Y, dan hasilnya adalah P2 ini nilainya adalah 1960 dibagi nilainya adalah 900 nilainya adalah 9810 yang hasilnya adalah 9097 meter. Nah, untuk H1 nya adalah 400 meter, PD2 nya 1,742. Di sini saya kurang mengerti tentang perhitungannya, jadi kita langsung saja mengikuti rumus-rumus yang terus kita menaruh nilai yang sudah ada yang seperti yang kita tadi. Yang tiga adalah perhitungan head total pompa, yang dimana rumusnya H sama dengan HA plus delta HP plus H1 plus V2D kurang V2S dibagi 2G, yang dimana nilai sama dengan nilai HA-nya itu 2000 ditambah delta HP-nya nilainya 1997 ditambah H1 nilainya 4,00 ditambah V2-nya nilainya 0,17, V2-nya sama juga 0,17, sehingga didapatkan nilai H-nya adalah 4.397 meter. Nah, pada pembahasannya hasilnya, berdasarkan hasil perhitungan kami, kebutuhan head sistem distribusi air diperoleh sebesar kurang lebih 44 meter. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pompa harus mampu memberikan tekanan yang cukup untuk mengatasi perbedaan ketinggian, tekanan aliran, serta kehilangan energi akibat gesekan pada sistem perpipaan. Pompa yang digunakan yaitu Z255. Ia mampu memaksimumkan head pompa sebesar 60 meter, sehingga pompa ini masih mampu memenuhi kebutuhan sistem karena kapasitas head yang tersedia lebih besar dibandingkan head yang dibutuhkan. Selisih antara kemampuan maksimum pompa dan kebutuhan sistem menghasilkan cadangan head sekitar 15 meter yang dapat digunakan untuk mengatasi kemungkinan peningkatan kehilangan tekanan akibat kondisi pipa.
Nah, perubahan penggunaan air maupun gangguan operasional. Dengan demikian, pompa jet 22255 ini masih dibilang masih layak digunakan pada sistem distribusi air gedung 4 lantai. Meskipun penggunaan pompa dengan kapasitas lebih besar dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem dalam jangka panjang. Nah, kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil analisis pada mini project kami, pompa sentrifugal bekerja dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller untuk meningkatkan tekanan dan mengalirkan fluida dari sumber menuju tempat tujuan. Nah, kemampuan pompa dalam mendistribusikan air sangat dipengaruhi oleh nilai head pompa, karena head menunjukkan kemampuan pompa dalam mengatasi perbedaan ketinggian, tekanan, dan kerugian energi pada sistem perpipaan. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kebutuhan head sistem sebesar kurang lebih 44 meter, sedangkan pompa jet 255 memiliki kemampuan head maksimum 60 meter, sehingga pompa ini masih mampu memenuhi kebutuhan distribusi air pada gedung 4 lantai. Oleh karena itu, pemilihan pompa harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar pompa dapat bekerja secara efektif, efisien, dan memiliki kinerja yang optimal. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi ini. Lebih kurang dan baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.